Eh, ini langsung aja di start kah labnya? Ya, langsung gaskan di Oke, start. kita marinasi ya. Sembari menunggu labnya, teman-teman Ini bisa kita ngikutin juga kah atau gimana? ya bebas sih. Soalnya kan online juga, aku nggak bisa memaksa kalian harus ikutin exactly following along gitu. Kalau kalian mau pakai ini sebagai pegangan nantinya, kalian mau nyoba sendiri nggak apa-apa. Kalau kalian mau following along juga nggak apa-apa. Cuma aku jelasin aja kita hari ini ngapain aja gitu. Bebas, bebas, up to you gitu. Tapi outputnya tetap diharapkan kayak gitu nantinya. Oh, berarti ntar seandainya teman-teman ada yang ngikutin dan error, bilang aja nggak apa-apa, santai. Nah, Kita ya solve bareng-bareng. Yang mau tidur, lanjut aja. Ntar pas absen temennya ditelepon ya. istilahnya kalau kalian ngikutin bareng-bareng, troubleshootingnya bisa langsung di Enak, sini. enak. Ya. Betul. Nah, intinya sekarang kan, sekarang, ya bener sekarang sih. Sekarang kita belajar pakai ini sih, service Athena buat querying sama bikin istilahnya apa ya, sintak khusus. Kalau di eh, Postgres, kita kan bisa bikin function sendiri tuh. Nah, di Athena kita nanti pakai name name query gitu. Belajar bikin itu sama eh, belajar bikin use view sama ya balik lagi sih ke Cloud9 pakai cloud formationnya buat bikin stack tanpa perlu ngeklik servicenya di AWS gitu manual satu-satu. Nah di sini kita bakal mainin role-nya si siapa Mary, nama istilahnya pegawai baru di perusahaan kita. Kemarin kan si Paulo tuh yang tugasnya ngurus-ngurus S3-nya. Nah, sekarang si Mary ini bagian di Athena-Athenanya nih, di optimizing query-nya. Ntar kita lihat aja capability-nya Athena tuh kayak gimana aja sih. Nah, ini kebetulan aku udah hijau. Ini kalian mau aku tungguin apa aku langsung gas nih? Ada yang ngikutin gak Mas, Mbak? Ya, ada yang ikutin nggak? Kalau ada ya ditungguin. Kalau nggak ada, biar langsung digas nih sama Mbah Raino nih. Nah, ya. Oke, kagok gini, anjir, pakai Zoom. Emang agak susah sih pancen sih. Kalau Google Meet kan cuma satu tab browser kan ya. Oke, Hmm. aku buka dulu deh OS-nya. Ini kelihatan nggak, Bah? Muncul muncul tab barunya muncul. Oke deh. Nah, ya udah deh. Nah, lihat nih misi pertamanya. Aduh, jangan gitu deh, ntar hilang lagi. Nah, kita bakal pakai Athena, config Athena buat querying sama buat AWS Glue Database. Nah, ini datasetnya kita udah dapet kok Yellow Taxi datasetnya dari akunnya langsung. Karena ini nge-hide-nya gimana sih? Wait, apa bah? Ini gue-nya ngalangin aja. Gimana ha? Zoom-nya di atasnya itu mau mencet tab sebelah. Oh, digeser aja, ditarik ke bawah gitu. Bisa nggak sih? Ya udah. Digeser-geser jadinya. Nah, sekarang kita disuruh ke service habis itu Athena. Langsung aja ke sana ya, teman-teman. Nah, di Athena tuh kita nyoba explore query editor di settings tab-nya. Sini aja query editor. Sini kita nge-setup istilahnya apa yang nanti kita query. Jadi sebelum kita nge-query, kita tentuin dulu apa yang mana sih file yang bakal kita query. Nah, query editor nih awalnya, quick setting, manage. Nah, browse S3. Nah, ini pas mulai lab udah pasti ada labnya, bucketnya kok. Ah, fix banget tuh. Ini perlu kan aneh-aneh ya? Oke, nggak perlu.
Aduh, ada chat masuk. Oke, ini ada yang ngikutin ternyata Mbah. Oh ada. Ada, jadi agak pelan berarti nih. Info aja sampai mana? Ini aku jalan dulu apa gimana nih? Apa kalian masih ngidupin lab? Oke, nah ya nih Mbak Mutia ada hijau belum nih AWS-nya nih? Iya, hijau belum? Oke, gaskan Mbah. Oh udah hijau. Nah intinya awalnya itu aku ke servis Athena. Nih aku udah di dalam menunya nih kebetulan nih Amazon Athena. Habis itu aku ke query editor. Nah nanti tampilannya gini nih, lupain aja. Kalian harusnya mulai query dari satu ya soalnya aku udah nyoba kemarin-kemarin ya. Habis itu ke setting, kalian tentuin istilahnya storage atau data yang nanti kalian kita query apa. Langsung browse aja sih. Cari ini, pilih bucketnya yang disediain. Udah save. Nah ini aku udah nih. Aduh, nih gue nya ngeselin. Nah, nah habis itu nih kita bikin database. Saksi data namanya. Seharusnya di editor nih pas bagian database nih masih kosong nih. Ini hilangin aja. Kita create database taksi data. Caranya ya tinggal kopas aja sih di sini. Buat lab ini ya ketentuannya ikutin aja dulu gitu. Nah, kan udah komplit seharusnya. Nah, sini ada nih yang tadi ya kosong, jadinya ada taksi data. Eh, tables and views. Oh, sini. Eh, setelah kita bikin taksi data, database taksi data, kita ke tables and views. Kita bikin S3 bucket data di sini. Sesuai dengan ketentuannya di sini aja sih. Kita tinggal pilih create S3 bucket data. Nah, di sini table name, description, dan lain-lainnya tuh ikutin aja. Istilahnya requirement dari labnya apa gitu. Hello, table taksi data. Ini config-nya udah benerin. Choose an existing ya. Ini udah. Nah, ini kita copy location of an input, data format. Nah, ini kita centang dulu ya, biar bisa bikinnya ntar. Eh, kita nggak pakai Parquet. Di sini kita pakai CSV untuk file formatnya. Cuma table type-nya kita biarin aja Apache Hive ini. And- aduh, ada nelpon. Taran. Encryption biarin, column details. Nah, ini kita copy dulu deh, biar aman. Kita tambahin, mana ya? Nah, sini, bulk add column. Istilahnya di sini buat defining skema dari tabelnya. Kayak kalau di SQL kan kita perlu pakai apa ya? SQL-nya sendiri buat bikin tabelnya. Create table, dulu, dulu. Create table dengan ini string yang biasanya kalau di Prodi diajarinnya stringnya ditentuin berapa gitu. Date-nya juga. Nah, di sini kita langsung aja bilang itu string, pickup itu timestamp dan lain-lain. Nah, ini bisa dipelajari lebih lanjut sih tentang format yang tersedia di ATS sendiri. Nah, ini udah. Wait, wait, wait. Oh, chatnya dari sound. Nah, kita preview aja deh. Nah, previewnya seharusnya kayak gini. Beda tipis sebenarnya. Tapi nggak masalah. Seharusnya bisa. Tak plek-plek amat. Sama ya? Ya, beda tipis-tipis lah. Sekarang kita udah pakai Apache Hive. Sudah ada creatable. Bisa kan? Nah,
Kalau udah komplit, seharusnya di tab kiri kita ada table baru, namanya table yellow nih, di menu tables nih. Hmm, ini disuruh ya preview. Oke, kita preview dulu deh. Aduh. Nah, ini kita coba aja run, soalnya ntar pas gradingnya biar kenilai juga sih. Setelah tabelnya ini istilahnya kita bikin, kita coba nih ambil gitu, panggil gitu ya. Kayak select all from taxi data, limitnya 10 row aja gitu kan. Ini caranya klik titik tiga ini, habis itu preview table. Nah, nanti kita bakal dapat query-nya langsung gitu dari Athena-nya. Nah, wakap ya tadi ya. Untuk tas satu kita udah beres, gitu aja emang. Nah, sekarang di tas 2 nih kita belajar buat optimizing query-nya eh, dengan bucketing data. Nanti kita juga belajar ngepartisi data gitu. Nah, di episode kemarin. Di pertemuan kemarin, kita kan udah belajar tuh buat compressing file CSV. Apa ya kemarin ya? Intinya itulah yang kita kompres dari file yang kecil jadi lebih kecil pakai gzip kemarin. Gzip itu. Nah, sekarang kita belajar di Athena-nya langsung. Loh, ih, hilang. Bentar, instructionku hilang nih. Oh, coba refresh bah. Wah, tetap nyala kan ini. AWS-nya coba di refresh bah. Logout nggak dia? Wow. Oh, masih hijau. Oh, siap, ya, ya, santai, santai, Di sini relax. kita bakal belajar ngebaketin sama ngepartisi. Ntar mana sih tas 2? Eh, udah lewat. Nah, nih. Setelahnya kita masukin data khusus yang bakal sering kita ambil di bucketnya sendiri. Dengan cara bikin table baru kita. Kebetulan ini kan di taksi yellow taksi dataset nih timestamp-nya itu dari bulan Januari sampai Desember kalau nggak salah full. Ini 9 giga full data. Kalau kita querying istilahnya nggak pakai limit kayak gini, makanya kita perlu buat optimasiin query-nya. Soalnya pemakaian dari Athena-nya itu sendiri, cost-nya itu berdasarkan usage-nya kita. Jadi kan ya sayang aja sih misal buat manggil data bulan Januari aja, tapi kita perlu nge-scan semuanya gitu. Di awal bakal tetap ini, apa sih? Tetap bakal ke-scan, cuma untuk selanjutnya bakal lebih hemat gitu. Untuk usage di Athena sendiri. Nah, ini kita bikin table Januari 2017. Ini biar ke-track, kita tambah aja ya. Misal tadi dari query 35, pencet plus ini, paste. Cek, nah udah kita run. Nah, ini tabelnya udah ada. Jika udah diambil ya. Nah, sekarang nih kita coba nih querying dengan cara nge-scanning full datanya dari table yellow ini. Ini istilahnya kita ngesum total penumpang berdasarkan date-nya. Ini timestamp-nya ini istilahnya interval waktunya dari ya Januari lah. Januari awal sampai Februari awal. Sekarang. Aduh, minggir-minggir aja. Nah,
Ini untuk misalnya query yang manggil tabelnya langsung, habis itu nge-scan keseluruhannya, dia aku makan waktu 12 detikan. Data yang di-scan juga 9 giga full nih. Nah, selanjutnya kita coba nih. Kita nge-querying data yang sama, cuma di table yang udah kita khususin tadi di di table Januari. Nah, cara nih lebih cepat dong. Udah apa sih? Ntar, belum bisa ngechat, geng. Nah, buat querying yang di bulan Januari ini sendiri, itu dia aku cuma perlu waktu 10 detik. Dan data yang di-scan juga nggak banyak-banyak. Istilahnya reading filenya itu nggak segede ini, nggak sebengkak ini sih. Kalau ini sampai 9 giga. Kan waktunya juga 12 detik ya, beda 12 detik. Cuma yang paling kerasa tuh di sini sih, di querying datanya. Data yang di-scan buat nampilin data ini tuh jauh lebih kecil gitu. Nah, untuk task 2 kita udah tamat nih. Misalnya kita udah belajar istilahnya optimizing kalau kita punya data yang bakal istilahnya groupingnya udah jelas di awal, kita bisa make teknik yang namanya bucketing gitu. Apa sih namanya? Nah, bener lah. Istilahnya kita bikin bucket baru gitu. Nah, untuk task nomor 3 nih kita juga bakal kita belajar pakai ini sih namanya partisi buat di Athena sendiri. Nah, di sini jadi di data fullnya ini di wait, masih ada nggak ya? Nah, di yellow ini kan ada pay type. Nah, untuk pay type itu eh, sini kan udah di number coded gitu ya. Dikodein pakai angka. Buat dua artinya cash, kalau satu credit card dan seterusnya. Nah, itu nanti kita belajar grouping per pay type. Bikin apa ya? Table. Ya, bikin table bener. Nah, di sini kita ikutin aja ini dengan nambah query-nya tadi. Ya, aku close dulu, close dulu. Nah, aku bikin tab query baru. Setelah kita create table, taksi data, credit card. Ini formatnya paket. Ini buat ini sih, apa, compressing sama improving performance dari tablenya sendiri. Kamu nggak tahu ya di SQL udah bisa kayak gini apa enggak? Apa cuma di Athena doang ya? Tapi Parkit jelas jauh lebih ringan dibandingkan istilahnya data CSV biasa. Nah, di sini kita select all from yellow, di mana pay type-nya satu. Nah, udah self-explanatory sih. Ini kita run aja. Boom. Oke, kita tunggu. Nah, untuk proses ini bakalan nge-scan datanya full untuk pertama kali. Soalnya dia perlu tahu mana aja dari data keseluruhan yang pay type-nya satu. Nah, di sini kita udah ada table credit card untuk orang-orang yang bayar taksinya pakai CC card, credit card. Nah, di sini ya sama sih kayak ini 25 detikan data yang di-scan semua. Nah, sekarang sama kayak tadi, kita coba querying data full dari table yellow ini instead of di table yang udah kita khususin tempatnya buat credit card. Kita bakal bandingin performance kedua query yang istilahnya manggil hal yang sama dari tempat yang berbeda gitu.
Nah, di sini dia perlu 7 detik, data scan-nya full. Jumlah yang uh, paid type-nya, setelah penumpang yang bayar pakai kredit kartu ada segini. Nah, sekarang kita cek dari table kredit card-nya sendiri. Tambah, oke, kita run. Terusnya, nah jauh beda sih. Dari yang awalnya 7 detik dan nge-scan semua data full table istilahnya di-scan, kita jadinya cuma 1,5 detik dan cuma 73 MB-an data yang kita scan buat nampilin hal yang sama gitu. Nah, udah. Nah, di sini untuk tas 4 tas 3 udah tamat gitu aja sih. Istilahnya kita eh, tas 2 kita belajar bikin bucketizing, bikin istilahnya grup khusus untuk istilahnya mengurangi cost-nya biar nggak gede-gede banget. Nah, untuk tas tas berapa? Tas 3 ini kita bikin petisi gitu. Tiap nggak setiap ini kita bikin sih, cuma istilahnya dicontohin kalau di Athena tuh capable bisa untuk bikin partisi kayak tadi, misal grouping gitu. Nah, untuk tas 4 kita bakal bikin views juga ya. Ini kayaknya aku nggak tahu di kalian dulu diajarin apa enggak. Kalau aku dulu nggak diajarin soal views di SQL sih. Cuma ya kita ikutin aja. Istilahnya ini cuma buat apa ya? Bikin table juga. Cuma eh, ini khusus buat nge-call gitu sih. Kita langsung praktek aja sih. Nge-call itu maksudku istilahnya invokasi kayak select all gitu. Ini benar belum? Bikin view dulu. Nah, kita bikin views dulu ya. Create view CC trips. Nah, di sini kita bikin istilahnya eh, bikin komen gitu buat nampilin jumlah penumpang yang bayar pakai CC card dari table yellow. Nah, di sini kan pay type-nya satu. Oke, view-nya udah buat credit card. Nah, sekarang pakai cash. Yang penumpang yang bayar pakai cash. Bentar, ini aku close. Cash, trade cash. Nah, ntar kalau kalian udah jalanin dua komen ini, CC trip, as, some, varit. Aduh, bentar. Apakah habis ya, teman-teman? Bentar, geng. Melalui QR code kabel. Aduh, gimana ya? QR. Wait. Oke, lanjut. Nah, kalau kita udah run dua ini, harusnya view-nya ada di table view ini ya. Nah, buat apa itu? Kita coba panggil langsung nih. Select all from CC trips. Nah, di CC trips ini kan sendiri ada wait, nih penumpang, jumlah penumpang sama kredit card Fares. Yang penumpang
jumlah penumpang yang make CC bayarnya kredit card. Nah, ini juga sama sih, cuma bedanya dia pakai cash penumpangnya bayar di sini. Views, view yang kita bikin ya. Nah, sini kita perlu waktu 8 detik scan-nya. Dan yang di-scan itu full ya. Select all. Nah, habis itu coba yang cash. Strip, eh Cargo close, close. Ini aman, aman, aman. Aduh. Nah, sama sih 8 detikan dan dia nge-scan-nya full gitu. Nah, ini kita sekarang gabungin tuh tadi. Tadi kan ngelihatnya satu-satu view-nya. Istilahnya CC card kita lihat dulu, habis itu cash strip dulu. Nah, di sini kita bikin view yang ngegabungin di for context di table yellow ini kita ada eh, istilahnya kolom vendor, vendor satu dan vendor 2 gitu. Dan for context juga pay type-nya ada beragam gitu. Nah, di sini untuk pas 4 kita bakal bikin view yang nampilin vendor satu, vendor 2 yang penumpangnya bayar pakai cash sama kredit card. Itu totalnya ada berapa gitu. Ini kita copy aja gitu. Eh, Cek, review, compare PS. Nah, harusnya ada views baru. Nah, ya, compare pay. Nah, runtime-nya ini nggak terlalu masalah sih. Nah, kita lihat eh istilahnya kayak tadi ya, manggil view-nya itu sendiri ada apa sih dalam view-nya dengan cara instead of querying kayak tadi, sebenarnya ini bisa juga file apa hal yang boleh dilakukan dan nggak salah. Tapi di Athena sendiri kita juga bisa langsung pencet titik tiga ini, habis itu pilih preview view. Nah, kalau ada limit 10 gini, oh ini udah running. Bentar geng, belum bisa ngecat lagi. Ibunya ngirim absen kayaknya. Oh iya, Ibu. Materi hari ini S3. Tak SS aja kali ya Mbah labnya, tak kirim ke buah masahnya. Apa Iya gimana boleh. enaknya? Iya boleh boleh. Lab yang ini ya di SS yang panjang gitu ya. Oke. Materi S3 kemarin tambah dengan Athena Service Varying data. Ntar tak SS Ah, tak kirim ke buah masah dua lab. oke oke aman. Duh, bentar sampai mana sih tadi? Nah, seharusnya outputnya kayak gini sih, dua sisi total dari ini ngeliat bacanya dari vendor satu yang pakai kredit card bayarnya ada segini, cash ada segini. Nah, dari vendor dua yang pakai kredit card ada sekian, yang cash ada sekian. Pas sempat summary, nah itu sih kita bucketing, kok bucketing, belajar bikin view sama manggil view-nya sendiri. Nah, sekarang untuk tas 5 kita bikin name query pakai CloudFormation. Ini di ceritanya hmm, ya bikin query yang buat di-share di
segmennya kalau boleh bilang di timnya lah, biar tim lain bisa tahu query yang kita pakai nih. Nah, buat apa ya, memfasilitasi atau melakukan hal tersebut di AWS, kita pakai CloudFormation. Nah, sebelum itu, ini merupakan query yang bakal kita bikin di CloudFormation nih, biar tim lain, istilahnya orang lain tuh tahu tuh kita ngapain gitu, query kita gitu. Aduh, nah buat nampilin hal-hal ini dari di dari dataset Yellow, udah preview. Oke, kita sekarang ke Cloud9, Cloud 9. Nah, ini kita open. Nah, di sini kita bakal bikin istilahnya template lagi kayak kemarin ya. Cuma bedanya di sini kita bikin name query. Nah, ini istilah properties dari file YAML-nya yang nanti kita buat. Ini ada database-nya, taksi data, deskripsi query-nya ini mengambil semua penumpang yang bayar lebih dari sekian. Fares over $100 SUS dolar US. Nah, kita order by ini query-nya ya, query yang tadi tuh. Ini kita copy. Nah, terus kita balik ke Cloud9 instance-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa create new file, paste yang tadi, bisa kita save. Nah, namanya kita sesuaiin aja sih sama yang YAML ini. Tena query cf confirmation.yml. Save. Nah, harusnya udah merah-merah kayak gini. Selanjutnya kita bakal validating template-nya. Nah, pastiin ini config-nya ini ada di luar. Kalian nggak bikin folder di dalamnya lagi gitu. Biar pas ngeran kode ini, CloudFormation validate template ini, istilahnya nggak ada masalah gitu. Cuma kalau mau di dalam, ya pastiin aja sih juga, istilahnya kalian ada di mana di terminalnya, posisinya. Ini kan kebetulan aku lagi di luar nih, di Cloud9 instance-nya banget nih. Nggak ada aku ubah apa-apa sih. Biar gampang sih, amannya ya kayak gitu. Nah, karena aku udah sesuai nih input dan output yang diharapkan, jadi kita awalnya ingin masukin ini di terminalnya dan output yang diharapkan itu parameter kosong kayak gini dibalikin. Artinya nggak ada masalah gitu template-nya. Nah, udah sama, so aku ikutin lagi deh buat bikin stack yang ada di settingan ini, Athena Query CloudFormation YML nih gitu. Syntax yang udah ada, create stack, name, Athena Query, oke. Nah, ini udah nih, saya udah kejadian stackannya. Nah, ini sekarang aku cek pakai AWS CLI-nya. Habis itu manggil Athena list name queries. Seharusnya ada name query tadi sih. Nah, di name query ID yang baru kita buat. Nah, itu kan ID-nya. Sekarang kita coba panggil ID ini buat ngeliat apa aja sih, ngapain gitu si query-nya. Nah, ini caranya kita copy CLI-nya sampai sini. Ini kan query ID. Nah, kita masukin deh. Nggak bisa nge-zoom, anjir. Oke, intinya query ID-nya nih kita masukin nih. Yang baru tadi kita panggil, kita call. Kan
nge-returning nilai baru nih, ID, name query IDs. Nah, ini karena kita baru punya satu, jadinya hasilnya satu gitu. Nah, ini kita copy, kita paste nih di belakangnya nih. Jadi tadi kita copy sampai sini, habis itu spasi, query ID kita, center. Nah, ini kelihatan nih, buat query ID ini, kita tuh nge-query penumpang yang spending lebih dari $100 dari table taksi data. Nah, string query-nya tuh kayak gini. Full, seharusnya udah sih. Buat, oh, sini kita bikin environment variable juga ya, ternyata. Terus seperti biasa, enq sama dengan, wait, dia perlu apa sih? Query ID. Berarti bisa gitu. Nah, wait, cek dulu. 3376. Oke, benar. Name query. Nah, sekarang kita cek pakai komen ini ya. Echo variabel baru, variabel environment variable yang baru kita buat. Kan nilainya sama. Nah, udah deh. Tas 5 buat bikin name query di CloudFormation sudah tamat, teman-teman. Nah, ini gunanya ya buat kayak tadi yang dibilang di description lab-nya gitu sih. Buat sharing query antar orang di departemen, antar anggota tim lah. Nah, tas 6 dan 7 ya sama kayak kemarin sih. Kita ngecek permissionnya atau kemampuannya anggota tim kita tuh di departemennya ngapain aja. Sekarang kita ngecek si Mary. Nah, untuk ngeceknya itu kita perlu ke IAM, service IAM. Nah, kita ke user. Sini user ada. Nah, kita ada anggota baru nih, si Mary. Kak, nah, dia dapat polisi for data science. Nah, di sini ada istilahnya apa ya? List tentang apa yang dia bisa lakuin gitu. Sini bisa lihat listing all my bucket, boleh S3 putting object, bisa ini ada wildcardnya juga kan. Glue create database, create table, resource-nya wildcard juga, root shell, resource, ini wildcard juga, action, get data doc, get name query. Nah, ini sih yang nanti bakal kita cek di bagian ininya. Apakah dia beneran bisa apa enggak? Udah sih, buat kelas 6 gitu doang ya. Nah, pas 7 nih, yang kita perlu confirm gitu. Bener nggak dia bisa ngelakuin ini, hal-hal ini. Cuma kita ngeceknya satu aja gitu. Nah, ini kita cari, wait, dia ngecek. Oh, enggak. Di Cloud Formation. Buat tas 7 tas 6 udah teman-teman gitu aja. Cloud Formation. Sign up. Nah, habis itu kita pilih istilahnya yang paling awal dibuat. Atau biar gampang cari aja yang ada description-nya ADE gini, ADE 1.0 ini. Pilih, eh oke, habis itu di output. Nah, kemarin kan kita bikin itu Paulo access key sama ada bikin Paulo secret access key. Nah, sekarang kita ngecek si Mary nih. Bikin, aduh nih, GUI-nya access environment variable dari access key-nya si Mary sama secret access key-nya si Mary. Nah, bentar. AK sama dengan, nah, untuk nilai-nilai access key-nya itu kita ambilnya di sini sih. Dari tadi cloud formation, stacks, habis itu kita ambil stacks yang ada deskripsinya ADE. Habis itu ke output. Nah, di sini ada key-nya semua. Ini buat akses key-nya si Mary sama secret
access key-nya. Kita nggak declare environment variable-nya itu di Cloud9 tadi. Maka sama dengan ini. Kita cek dulu benar gitu kan ya. Oke, benar. Itu SAK sama dengan eh nah, secret access key-nya si Mary. Pastiin ngambil secret access key-nya si Mary ya. Soalnya ini kan udah ada dua nih sekarang nih. Paulo sama Mary. Nah, ini untuk ngedeclare dua environment variable ini emang nggak terjadi apa-apa. Justru kalau nggak terjadi apa-apa berarti itu benar gitu. Yang kalian lakuin stepnya gitu. Nah, sekarang kita coba nih eh, buat ngetes dengan make key dan secret access key-nya si Mary, manggil CLI AWS get name query dengan query ID-nya yang tadi, yang ini bisa nggak? Soalnya di IAM user tadi berdasarkan permissions yang ada si Mary bisa nih. Nah, kita cek nih sekarang. Nah, ternyata bisa kelihatan gitu name query-nya istilahnya apa. Si Mary bisa tahu nih name query yang di-share di departemennya itu. Udah deh, tamat labnya, geng. Tas 7, nah belajar ini, bikin CloudFormation, ngecek, semakin kemarin, that from the team, your team is happy. Wih, gila, gila, gila. Nah, sekarang kita submit ya. Ah, ini udah kan ya. Harusnya perfect score sih. Cuma kemarin aku pas nge-submitnya ini di bagian Cloud9-nya ini nggak kenilai gitu, padahal udah gitu. Caranya ulang aja sih kalau kayak gitu. Submit ke yes. Nah, apa nih? Loh. Wait, mbak. Kayaknya gara-gara aku login apa ya? Coba Hah? di refresh lagi aja. Login apa? Login ini di student view juga dari sini. Mungkin kita tabrakan gitu loh. Akun kita sama. Kalau pakai student view sama ujung-ujungnya. Oh. Oh, ini perfect score ya, teman-teman. Oh enggak tuh lagi Hah? nge-grading lagi nge-grading buat yang percobaan kali ini. Tuh kayaknya Oh ya. yang kemarin deh. Ini nah yang kemarin perfect score. Yang Harusnya kayak kemarin gini yang sih. 45 nih. Teman-teman ada yang ngikutin nggak dapat skor berapa nih? Mbah udah SS belum, Mbah? SS. Oh, udah. Oh, Tak oke. kirim ke Ende, Bah. Oh, kuy, oh, kuy. Eh, buat apa sih? Kan aku yang lapor ini, yang sabit BAP. Ibunya juga perlu ternyata. Oh, siap bosku. Wait. Tuh, ini kirim absen ke sono deh. Ini sampai jam berapa sih? 9.30 aku ada kuis nih. Ini bubarin kalau darahmu juga nggak apa-apa, Bah. Oh, gitu. Ya mau gimana? Nggak ada yang error. Bu, ini juga peserta katanya, Mbak. Mana. Oh Peserta apa? ya, untuk bukti praktikum nanti screenshot peserta ya, Oh, sama saat penyampaian materi. ayo Ya, loh. ini aku Ya, SSE. ayo loh. Ah, dua-dua Nah, bener. ini udah terbukti ya perfect score ya teman-teman. Gak ada masalah ya. Harusnya kalau kalian istilahnya ya nggak, kalau nggak ngikutin ya nggak apa-apa, istilahnya dengerin gitu. Istilahnya konteksnya oh ini kita giniin. Ini kan juga direkam gitu. Kalau mau nonton ya. Ntar absen kah kita, Mbak? Gak sih. Ini apa teman-teman aman ya masalah lab ya. Ntar dibikin praktikum seperti biasa. Yes, sesuai Aman. putusan Iya. kemarin ya. Oh.
absensi tolong di share screen sekalian, Bah. Aku Bentar, langsung aku SS peserta. balik zoomnya gimana sih? Oh, ini Bentar, aku end screen, end share stop, screen. stop share. Nah, ya itu yang tak maksud. Nah, coba share screen Oh, lagi, tapi oke. tab yang isinya tab ini QR. Bentar, bentar. Apa aku aja nih Mekanik. dari sini nih? Ya, ya boleh, boleh. Mekanik tua nih. Enjoy share screen. Nah, wih, langsung muncul nih, gak ditanyain. Udah muncul belum? Nah, iya. Udah. Udah, oke. Biasanya ditanyain kalau kalau di Windows. Ini ya, absensinya ya. Ini bahaya juga nih kalau belum saya minta SSSS praktikum nih. Absensi dibuka cuma sampai jam setengah 11 ya kalau nggak salah ya. Sesuai Oke, jam udah. praktikum yang di Igrasias. Kalau lebih dari itu nggak bisa di-scan lagi. Sama kalau ada yang izin, nggak ada lah ya, nggak ada yang izin online kayak gini masa izin anjir. Langsung di-scan semua aja. Tapi kalau bisa jangan kirim ke temennya yang nggak gabung Zoom. Ntar kita yang kena. Tuh ya. Itu ibunya buka apa, Mbak? Docs Ibu. itu. Mana? Oh ini ente bukan aksesan full. Anjir, bingung lihat tab ada atas bawah. Ah, ini SSN kamu loh. Oh ini SSN Iya, ibu. iya. Nah, Aku ngelihatnya querying data using Athena lu kok buka gitu. wujud asli dosen kita. Ya kayak gitu ya referensinya ya. Oh, oh iya Udah ini kagak yang absen? Avente ya. Apa? Wait. Ini kan ya yang di lab tadi itu kan ternyata scrollnya tuh ada dua. Jadi kalau mau di SS pakai yang full page itu nggak bisa. Jadi tak copy doang kayak gini aman ya. Oh bisa. Aman, aman cuy. Ya, ya, siap. Oh iya teman-teman minta tolong ini juga ya sekalian di meet up-nya apa namanya? Ini join di attend di setiap course yang kelas A ini 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 dan sampai eh, Juni di scroll aja sampai bawah sampai nggak muncul lagi sampai 10 Juni ya buat kelas A. Ntar absensinya diambil dari sini buat dari sisi aspraknya. Kalau sisi Igrasias ya dari scan. Gitu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan terkait udah lagi nyoba ngerjain lab buat laprak tapi error langsung chat aku aja nggak apa-apa jam berapapun santai aja. Gitu. Ini Tungguin ada yang ngikutin dan mendapat trouble kah apa enggak, geng? nggak ada katanya tuh. Nggak ada Gak ada kakak kah, geng? Adis nggak ada. Ini rekamannya di mana, Mbak? Ntar kayaknya ke save di lokal. Aku Oh, di nggak sono record ya. soalnya di sini. Ntar coba tak. Oh, oke deh, aman, aman. Wah, SS-nya udah dikirim kah? Serta. Oh, aduh, cara nge-forward banyak gimana sih? Satu-satu. Tuh, Bisa. oh satu-satu. Enggak. Sih bisa deh. Gimana? Aduh, udahlah satu-satu aja. Sama labnya yang di Google Docs lah. Gimana teman-teman? Oke, Ada pertanyaan gini. Tugas yang real. lu gimana? Nilai. Tugas yang minggu lalu ya. Oh, ini. Wait. Loh. Close. Apa namanya? Eh, form. Yang mana ya? Aduh, wait. Stop share screen aja dulu.
Dar, santai, santai, santai. Diinformasikan meme. Enggak, ini ya tugasnya ya, yang belum masih banyak kok ya, dari kelas A. Sumpah nih, yang ngumpulin baru dari 40 orang baru 13 siswa, gimana ceritanya dah. Kalau kata salah satu praktiknya sih gini Mbak, karena di LMS mereka itu nggak ada tugas ini, nggak ada tugas praktikum, jadi di bagian kanan ini kosong, jadi dia nggak ingat kalau ada tugas, dia minta diingetin tiap malam gitu, tiap malam sebelum deadline. Duh, kalau mana ya kita nggak di-enroll soalnya sama ibunya dari kemarin-kemarin. Sekalipun di-enroll palingan ke kelas apa ya semester lalu. Pakai kelas semester lalu kah? Iya soalnya kebanyakan kayak gitu. Aku kan jadinya ini apa ya? Ikut ke kelasnya teman-teman angkatan 22 buat mata kuliah cyber security kan. Aku Mm-mm. malah dapat tugas jadinya. Ay. Tapi diingat aja sih maksudku setiap pertemuan pasti ada ininya outputnya gitu ya. Mhm. Benar, 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 benar. Ya mungkin karena kemarin juga karena maintenance juga ya. Ya sih. Jadinya terlena dikit gitu. Sama ini libur nyepi. Oh iya, ini kira-kira seandainya besok Kamis teman-teman gabung sama kelas B, ikhlas nggak nih? Maksudnya biar teman-teman ngejar materi juga nih, soalnya teman-teman udah ketinggalan satu materi kan, satu bab gitu Ya sama satu B. pertemuan gitu. Satu pertemuan. Kira-kira kalau Kamis gabung kelas B buat ngejar materi, ikhlas nggak nih? Kalau ada tabrakan, Jamnya di oh Kamis jam aman. berapanya tuh? 10.30 Sepuluh tiga sampai puluh. duhuran. Gimana, geng? Boleh mas, kosong soalnya. Kosong. Kosong Aman, semua geng? nih. Apa ada yang beda-beda nih? Iya, apa beda-beda? Kosong kosong. Ya, ntar Oke, Kosong oke. semua, kosong, kosong, kosong. oke, berarti Woi, Kamis zoom lagi ya Mas buat ngejar materi gabung sama kelas B, oke? Oke, oke. Oke, siap Mas Bro, gaskan. Berarti ntar ininya double ya, mediumnya. Wah, oke, berarti buat kelas A medium yang lab Athena barusan deadline-nya di minggu depan di wait. Di Minggu tanggal 7 April. Nah, tapi buat yang Kamis besok gimana ya berarti ya, Mbak? ya 2 minggu jauhin aja. seminggu aja lagi, ya. Jauhin lagi seminggu gitu. Ya udah berarti deadline yang lab hari ini di 7 April, yang hari Kamis di 14 April ya. Gitu kah? Wait, kalau kayak gitu kan Senin dia tanggal 7, nanti tanggal 4. Pas tanggal 8-nya tanggal 21 gitu. 8 tuh masih ini nggak sih mereka? Atau udah libur, geng, tanggal 8? 8 udah libur cuti ini, cuti Oh, udah Libur, libur. 8 udah dan libur. Oh, ya udah. gimana? Aman nggak, geng, kalau kayak gitu? Atau kalian ada ini racikan sendiri? Tapi Laprak jangan yang kejauhan juga, 2 minggu, 4 minggu entar. Waduh, Berarti yang hari Kamis tanggal berapa? 18. 7 14 11, 14. hari Minggu 14. 14. Heeh. Enggak 2 minggu dong. Ya, emang enggak. Ini dua gap, gap, 7, 8, 11, 10, 11. Nah, itu gimana kalau tanggal 17? Kayaknya jangan tanggal 17 deh. Itu 17 ya. Iya, takutnya tuh masih vibes Lebaran ya kan? Iya. Manuk akal, manuk akal. Oke. Oke, berarti tak ulang ya buat deadline lab hari ini itu di tanggal 7 April, ntar yang hari Kamis itu di 17 Aprilnya. Hah? 17 April nggak apa-apa. Deadline 1 bulan, Agung. Wah, NIM 01.
Enggak, ini pengalamannya aku nih megang kelasnya Mas Raino ya. Tak kasih deadline 2 bulan. Ada aja yang telat. Dia ngerjainnya itu 1 minggu sebelum deadline. Mau sepanjang apapun deadline dikerjain itu 1 minggu sebelum deadline, Mas Bro. Deadline setahun deh. Deadline 31 Desember. Deadline sehari deh kalau gitu. Nah, itu baru bener aslinya. Soalnya kalau udah mepet deadline, jiwa kita bakal tergugah. Kayak kayak kenal ya, apa ya matkul apa deadline sehari itu. Apa tuh? Nggak tahu nih aku nih dari F nggak ada soalnya. Alpro, praktikum Alpro. Dulu deadline sehari. Aman nggak? 11? Berapa? 17? 17 buat Kalau lab kalau hari aku sih Kamis. aman ya, paling juga ngerjainnya setelah deadline. Anjir, jangan kayak gitu sumpah ya. Ini sebenarnya tuh aku pengen ya ngasih nilai bagus ke kalian. Cuma kalau nilainya bagus semua sekelas kan nggak sesuai juga nih sama kinerja teman-teman karena ngumpulin setelah deadline kan. Kasihan juga teman-teman yang lain yang udah ngerjain tepat waktu. Kemungkinan besar ada pengurangan sih buat yang submit setelah deadline. Kalau dari aku sih aman. Dari yang lain mungkin ada yang keberatan. Yang lain bukan keberatan sih, tapi ketiduran. Ya ini kita bertiga doang diskusi ada. Oh, kelaparan. Empat. Oh, plus satu, plus satu. Madangku. Yaudah, tanggal segitu aja ya. Tanggal 7 dan 17. Tanggal 7 itu buat yang hari ini. Tanggal 17 buat yang ntar Kamis. Aman nggak, geng? Aman-aman lah ya. Yang yang ngerasa keberatan langsung menghadap Iya, home iya. langsung. Iya, gua aja di sini ngomong aja maksudnya. Ayolah, kita diskusi biar sama-sama enak. Bro, ntar aku cek lemas dulu nih. Gue mulai nih ntar. Man, Oh, Dagung aman. Oke deh. Fix ya, geng. Hmm. Nih, siapa nih kira-kira nih? Arvin. Hah? Iyanya Arvin. Itu itu aku yang Laki-laki. ditemenin Arvin biasanya. Waduh, parah, Mama. Itu ya, kayak kelas mungkin jadi bubarin aja Mbak Handar. Masalah perubahan jadwal tak kabarin ke grup biar yang ketiduran bisa tahu. Oke, oke. Jadi kelasnya udah beres ya, teman-teman. Terima kasih sudah menghadiri praktikum online hari ini. Sekian dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Jangan teman. Thank. lupa bagi record. Oke, siap-siap. Ntar Nah, barang itu ntar Mas kendala atur lab nih. langsung chat ke aku aja ya jam berapapun santai aja. Oke, tak end ya semuanya. Makasih, makasih. Yo, yo, thank you, geng, by the way. Ya, terima kasih kembali.